Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbul Ardi, NIM A1C0294, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan syarat-syarat dan rukun wudhu dan sholat, serta yang membatalkannya sesuai dengan 4 mazhab. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menyampaikan apa itu wudhu. Wudhu adalah salah satu cara membersihkan anggota tubuh dengan cara menggunakan air. Syarat-syarat wudhu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Syarat wajib itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu berakal, yang kedua baligh, yang ketiga Islam, yang keempat menggunakan air yang suci dan mencukupi, yang kelima hadas, yang keenam suci dari haid, yang ketujuh suci dari nifas, dan yang terakhir itu waktu yang sempit. Sedangkan syarat sahnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang ketiga, tidak terdapat perkara yang menafikan wudhu. Yang keempat, masuk waktu tasyahud menurut jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syarat wudhu itu dibagi menjadi 13. Yang pertama itu Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bersih dari apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit, yang kelima mengetahui hukum fardu, yang keenam tidak menganggap salah satu rukun sebagai sunnah, yang ketujuh menggunakan air yang suci, yang kedelapan menghilangkan najis ain, yang kesembilan tidak terdapat bahan yang dapat mengubah air, yang kesepuluh tidak menggantung niat, yang kesebelas mengucurkan air ke atas anggota wudhu, yang ke-12 masuk waktu bagi orang yang hadasnya berterusan, dan yang ke-13 berturut-turut. Lanjut ke materi rukun wudhu. Di sini kita akan membahas 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab Hanafi, yang dimana mazhab Hanafi ini membedakan rukun wudhu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kaki. Sedangkan dari mazhab Maliki itu membagi rukun wudhu menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam ad-dal, dan yang terakhir mualah. Sedangkan mazhab Syafi'i itu membedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu membasuh wajah, yang ketiga itu membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang terakhir itu tertib. Sedangkan menurut mazhab Hambali itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga membasuh kepala, dan yang terakhir membasuh kaki. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun di atas bumi. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis. Dan yang terakhir itu keluar sesuatu dari badan.
Materi selanjutnya adalah syarat-syarat dan rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Para imam mujtahid sepakat bahwa sholat mempunyai syarat yang jika tanpa syarat tersebut maka sholat tidak sah. Adapun syarat-syaratnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu wudu dengan air atau tayamum ketika tidak ada air. Yang kedua, berdiri di atas tempat yang suci. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, mengetahui dengan yakin bahwa waktu sholat telah tiba. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, menutup aurat merupakan syarat dari sholat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, menutup aurat termasuk syarat sholat jika sanggup dikerjakan dan teringat. Lanjut ke rukun sholat. Di sini saya akan menyampaikan dari pendapat mazhab Hanafi, yaitu rukun sholat dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku', yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Selanjutnya dari pendapat mazhab Maliki itu dibedakan menjadi 13 bagian. Yang pertama itu ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku', yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat atas Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Mazhab Syafi'i membagi rukun sholat menjadi 13 bagian. Yang pertama itu ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat atas Nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Dan yang terakhir pendapat dari mazhab Hambali, yaitu dibedakan menjadi 13 bagian. Yang pertama itu ada takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku', yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ke-8, yang ke-7 duduk antara dua sujud, yang ke-8 duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca selawat atas Nabi, yang ke-11 salam, ke-12 tertib, dan yang terakhir tumakninah. Pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Saya akan menyampaikan yang pertama itu adalah mazhab Syafi'i. Itu membedakan hal-hal yang sholat itu menjadi 18 bagian. Yang pertama itu karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. Kedua itu berbicara, menangis, merintih, banyak gerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang, menukar niat sholat fardu dengan sholat fardu lain, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukuk secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya, menambah rukun dengan sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukuk fi'li dari yang lainnya. Selanjutnya mazhab Maliki, yaitu dibedakan menjadi 15 bagian, yaitu yang pertama meninggalkan sholat satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum, berbicara,
meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Sedangkan pendapat dari mazhab Hambali yaitu dibedakan menjadi 18 bagian. Yang pertama itu banyak gerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan sengaja, keliru dalam bacaan padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara, sengaja mendahului imam, makan atau minum, berdaham dengan sengaja, mengeluarkan suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat yang terakhir dari mazhab Hanafi yaitu dibedakan menjadi 17 bagian. Yang pertama itu berbicara, yang kedua membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdaham tanpa alasan, menggerutu, merintih, membaca ucapan orang yang bersin, membalas ucapan orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah ketika mendengarkan kabar baik, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, terbit matahari ketika sedang sholat subuh, matahari tergelincir ketika sedang sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, dan yang terakhir itu berhadas dengan sengaja. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.